Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Pratama. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Yang dimana tugasnya adalah membuat video minimal 7 menit dan membahas tentang bagaimana kalau bahan bakar BBM atau bahan bakar minyak itu bukan nggak ada, tapi yang lebih dulu tuh bukan BBM tapi tenaga listrik. Misalkan mobil listrik itu udah ada dari zaman dulu. Misalkan nih sekarang kan banyaknya BBM, mobil yang solar, bensin, pertalite kayak gitu-gitu. Nah, dibalik nih keadaannya jadi tenaga listrik. Nah, bagaimana tuh coba? Misalkan di zaman dahulu itu adanya bahan bakar tenaga listrik, misalkan mobil listrik. Mana ya? Menurut pandangan pribadi saya adalah kalau emang dari zaman dulu sudah tenaga listrik itu bagus. Dan ya kalau positifnya adalah ya ada kelebihannya, itu misalkan dampak positifnya. Yang pertama di sini kita bisa, yang pasti nih yang paling pasti dipikirkan adalah ramah lingkungan, karena sudah nggak berisik, terus nggak ngeluarin asap, nggak ngebul gitu ya, nggak ngeluarin polusi yang berlebihan mungkin. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu juga menimbulkan suara bising. Nah, nggak berisik. Nah, itu yang tadi itu nggak berisik, jadi mobil listrik ini kelebihannya adalah tidak berisik ataupun tidak bising kayak gitu teman-teman. Dan apa ya, kelebihannya itu ada hemat juga, karena tenaga listrik ini gampang dicari dan gampang dipermudah. Seperti itu, tidak sepertinya bahan bakar minyak yang harus ya nyari fosil dan lain-lain. Banyak lah prosesnya pokoknya sampai bisa mahal banget tuh BBM. Dan misalkan kalau di zaman dulu juga udah kendaraan listrik, yang pasti jadi jadi acuannya adalah kayak perawatan kendaraan yang simpel dan mudah. Dalam segi perawatan, kendaraan listrik jauh lebih simpel dan mudah perawatannya bila dibandingkan dengan kendaraan beroda 4 bahan bakar konvensional. Terus di sini juga ada banyak suku cadang yang dimiliki oleh mobil berbahan bakar bensin yang harus dilakukan secara rutin. Namun hal ini tidak perlu Anda pusingkan bila berkendara dengan mobil listrik. Makanya beralih ke mobil listrik. Kenapa kalau zaman dulu mobil listrik sudah ada, itu namanya keren, hebat. Terus kalau dampak negatif dari pribadi ya, pandangan pribadi, kalau emang dari zaman dulu tuh udah ada, misalkan tenaga listrik yang mendominasi adalah dari hal simpel aja, banyak lapangan pekerjaan yang tidak ada, seperti misalkan bensin eceran. Itu yang pertama itu bensin eceran. Kalau nggak ada bensin, kalau misalkan dari zaman dahulu adalah tenaga listrik, berarti tidak ada namanya bensin eceran ataupun bensin ketengan di pinggir jalan. Itu yang pertama, itu dampak negatif menurut saya, karena itu mencari orang rezeki ya, orang cari rezeki kayak gitu. Yang kedua, misalkan dampak negatifnya apabila tenaga listrik ini sudah ada dari tahun bahula gitu, tahun jadul, adalah perekonomian bisa memburuk, karena kita tidak bisa pungkiri minyak ataupun oil, bahan bakar BBM itu pun suatu penunjang bagi negara ataupun aset negara lah, bisa kita bilang aset negara, untuk menaikkan subsidi negara dan lain-lainnya. Oke, tapi dari BBM ini pun ada negatifnya juga, yang dimana BBM ini sudah langka dan susah dicari. Seiring berjalannya waktu, bahan bakar seperti contohnya kita sebut merek, ada merek ya, Pertamina. Si Pertamina ini sudah menaikkan harga bahan bakar solar naik, pertalite naik, premium naik, semuanya dinaikkan karena dengan alasan sudah kelangkaannya fosil dan mengikuti trafik dari masalah minyak ini. Dan bahan bakar minyak ini untuk kendaraan sangatlah buruk. Kenapa sangatlah buruk? Buruk bagi kantong, buruk bagi penggunanya, dan ya kalau kita tidak bisa
Nih contohnya, kalau kalian punya kendaraan yang mahal, masa mau isinya Pertalite? Apa ya, masih banyak orang awam yang tidak tahu tentang cara mengisi bensin yang baik dan benar. Jadi menurut saya, ya udah mah polusi juga. BBM itu menimbulkan polusi, terus merusak alam. Yang pertama saya tidak suka adalah merusak alam, yang dimana caranya menghalalkan segala cara untuk mencari oil ataupun minyak. Itu sudah tidak bisa kita pungkiri, dengan tanda kutip merusak alam adalah jalan ninjanya dia, seperti itu. Tapi coba kita bayangkan, misalkan emang kalau dari zaman dahulu itu sudah tenaga listrik. Kendaraan itu adalah tenaga listrik. Yang pertama adalah kita sudah bisa merasakan menghirup udara yang lebih segar, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau dari pandangan pribadi saya, polusi berkurang, terus tidak ada kebisingan di jalan raya, tidak ada lagi knalpot brong gitu yang berisik. Itu juga bisa meringankan tugasnya Bapak Polisi Polantas, yang dimana tidak ada penindakan tentang knalpot brong seperti itu. Terus kalau emang dari zaman dahulu sudah ada tenaga listrik, ya tidak bisa kita pungkiri pasti ada perkembangan yang dimana sekarang mobil listrik itu adalah susah mencari casannya, ataupun kita tukar baterainya pun susah. Siapa tahu bakal ada perkembangan yang dimana sudah ada power bank sendiri untuk mobil ataupun kendaraan listrik. Terus harapan saya adalah sudah banyak pom-pom listrik di Indonesia ini seperti di luar negeri, yang bisa kita lihat sudah banyak sekali pom bensin, ini station untuk mobil-mobil listrik yang dimana bisa mengecas dengan jarak yang bisa ditempuh cukup jauh, dan di setiap kota ataupun setiap sudut ya saya harap bisa ada listrik, karena listrik tuh gampang banget untuk dibudayakannya, dikembangin tuh gampang banget dengan kita secara simpel, dengan kita panel surya itu, walaupun yang dihasilkan sedikit tidak banyak, tapi itu bisa menghasilkan listrik dan lebih ramah lingkungan. Dan kalau ada yang bilang membantah itu merusak alam dan lain-lain, enggak, kita pasangnya di atap rumah, itu bisa jadi solusi. Atap rumah menjadikan panel surya dan menjadikan tenaga listrik untuk kendaraan kita, seperti itu. Kenapa kalau kita compare dengan masalah bensin ya, karena yang listrik ini lebih ramah lingkungan, lebih chill gitu, lebih ya good looking lah kita bisa sebut. Kalau si BBM ini ya orang pasti senang kalau main BBM, karena BBM itu isinya uang semua, dan para politik pun bermain tentang bensin ini. Jadi ya pasti orang pada beli bensin dong, karena keuntungan pribadi, untuk meraup keuntungan pribadi, seperti itu. Jadi kalau pendapat pribadi saya adalah tenaga listrik lah, karena kita udah kemasuk 5.0 gitu, lebih berkembang lah, harus kita open minded mungkin ya. Jadi pendapat pribadi saya, kalian boleh menyangkal dan boleh nggak suka juga, karena ini opini pribadi saya, pendapat pribadi saya. Kalau emang salah ya maafin, kalau emang nggak suka ya silakan cekal, dan kita brainstorming bareng-bareng di sini. Mungkin sih itu aja sih dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga video ini bisa bermanfaat ataupun bisa membuka pikiran wawasan kalian semua yang menonton video ini. Walaupun kualitas videonya jelek ataupun buruk dan saya tidak tampan, yang penting ilmu saya tampan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berbahagia dan selamat malam.